Welcome to Mikotopia. Lazuardi Firdaus, kalian bisa manggil Lazuardi. Hari ini spesial banget, first time, karena hari ini kita mau ke tempat wisata baru yang ada di Malang, khususnya di Kota Batu, yaitu di Mikotopia. Adapun Mikotopia ini tersendiri adalah baru dirilis atau baru diresmikan pada Maret pada tahun 2026. So ini fresh banget, jadi kalian lihat untuk view-nya seperti ini. Nih, untuk view-nya ya. Ini cocok banget untuk liburan keluarga, apalagi sekarang hampir mendekati musim liburan di bulan Juni. So ini direkomendasiin banget buat kalian yang mau ingin datang ke sini. Ini adalah Mikotopia yang terbaru di Kota Batu. Penampakan depannya, penampakan lobi dari Mikotopia. Hari ini hari Selasa ramai banget, so crowded banget. Ini cocok buat kalian yang mau ingin datang ke sini buat liburan keluarga. Kenapa? Karena ini tergolong wisata yang baru ya. Jadi mungkin pengunjungnya saat ini sangat ramai. Bisa dilihat bis yang ada di sana, mobil-mobil yang ada di sana, sama pemandangannya ini bagus banget. Untuk Mikotopia ini tersendiri terletak di Kota Wisata Batu, khususnya di Desa Tulungrejo. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian di mana sih letak loket tiket dan juga berapa untuk harga weekend dan weekday yang ada di Mikotopia ini tersendiri. Oke, langsung saja check it out. Nah, ini dia teman-teman, untuk loket tiket yang tersendiri ada di sebelah kiri pintu kedatangan ya. Ini dia loket tiketnya. Jadi kalian bisa beli langsung di sini. Setelah itu untuk pintu masuknya ada di sebelah sana. Langsung di depan loket tiket. Jadi kalian tidak perlu bingung gimana sih letak loket tiket yang ada di Mikotopia ini tersendiri, yaitu ada di sebelah kiri letak pintu kedatangan. Yang mau beli tiket langsung aja beli di sini. Nanti aku cantumin total berapa sih harga tiket untuk weekend dan weekdays ke Mikotopia ini. Jadi nggak perlu khawatir, untuk di video kali ini nanti aku cantumin yang namanya harga tiket di Mikotopia ini. Ini untuk tiketnya ya, udah dibeli dengan aku sama temanku 2 orang, karena sekarang itu hari Selasa atau weekdays 40.000. Adapun untuk yang weekend itu 45.000 ya. Jadi di sini sistemnya bukan pakai gelang guys. Sistemnya kalian cuman pakai ini, nota ini, setelah itu langsung kalian bisa langsung masuk ke Mikotopia ini tersendiri. Oke, langsung aja kita masuk. Ini ya. Dua tiket reguler apa? Ya. Oh, so di sini kita juga dapat voucher untuk voucher pembelian es krim yang ada di dalam nanti. Untuk vouchernya sekitar 3.000 untuk minuman dan juga es krim itu 5.000. Dan untuk penampakan setelah kita masuk itu seperti ini. Lihat, ini bener-bener sama seperti kayak di Super Mario ya. Jadi kalian kalau datang ke sini ini mirip banget sama Super Mario. Jadi nggak usah khawatir buat kalian yang ingin bagaimana sih dunia asli Super Mario itu ada di sini guys. Ada di Mikotopia. Meskipun ini baru, tapi bisa dilihat tanamannya udah mulai mekar ya. Jadi meskipun kalian bisa lihat itu, untuk tanah-tanahnya masih kelihatan. Jadi untuk rumputnya masih belum lebar ke semuanya, karena ini memang baru diresmikan bulan Maret kemarin. Tapi waktu sebulan yang lalu itu aku sempat lihat-lihat itu gratis ya, bagi pengunjung yang ingin masuk sini jalan-jalan itu gratis. Syaratnya adalah dengan mengikuti sosmed Mikotopia. Nanti aku cantumin di sini. Tapi untuk sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ini untuk penampakannya, kalian bisa lihat. Ini kayak istana ya, nggak tahu ini istana apa. Karena jujur aku sendiri nggak tahu Super Mario itu kayak apa.
lagi masuk ke lorong. Lorong nggak tahu ini lorong apa. Yang penting di depan kita ini adalah spot foto-foto kayak mungkin perumahan-perumahannya Super Mario kali ya. Super Mario kali ada di sini. Bisa dilihat. Nah, jadi kayak perumahan-perumahan, bukan perumahan sebenarnya sih. Apa ya? Toko kali ya yang ada di Super Mario. Kayaknya di Super Mario nggak ada toko sih. Cuman di sini masih sepi guys ya. Maksudnya stand-stand yang ada di sini tuh masih sepi, bukan serame ya tempat-tempat wisata lain lah. Kalian bisa lihat. Karena apa? Ya karena itu tadi ini mungkin tergolong baru, jadi masih belum banyak dieksplor oleh orang. So ini cocok banget buat kalian. Ini ada sendal. Nih. Di sini juga ada main-mainan. Karena cuacanya panas, aku sama temanku mau beli ini sih. Beli minum, mau nyari minum kita. Nggak tahu di sini harganya berapa minuman. Mungkin mahal, kita nggak tahu. Tapi ada di sini bisa dilihat nih. Nah, ini dia. Jadi kalian yang haus-haus, yang pengen makanan, nggak perlu khawatir. Karena di sini sudah disediakan yang namanya toko. Oke, sudah membeli minuman. Harganya 16.000, jadi satunya 8.000. Worth it gak sih? Ya tergantung ya. Karena ini tempat wisata, jadi semua harga bisa lebih mahal daripada sebelumnya gitu. So, kita lanjut explore lagi. Oke, kita nyampe di hallnya. Di sampingku ini ada apa ini? Aspergillus. Aspergillus ini adalah tempat bermain atau lapangan kecil untuk anak-anak bermain. So, jadi buat kalian-kalian yang bawa anak ke sini, bisa tempat ini, Aspergillus ini, lihat. Nih, buat tunjukin ya ininya. Lapangannya kayak apa? Nih, lihat. Nih, ini luas banget lapangannya. Jadi cocok banget buat kalian ini. Bahkan ada yang tiduran guys. Jadi ini sangat nyaman di sini ya. Tergolong ini baru, karpetnya juga baru fresh gitu. Ini cocok banget buat kalian yang mau istirahat di sini. Ini udah kayak kalian mau main zaman dulu kalau main Super Mario itu ya kayak gini bentukannya. Mirip-mirip Pak. Kalau emang nggak mirip Pak. Terus di sana ada pegunungan juga, ini bisa dilihat. Tuh, ada pegunungan juga. Jadi ini tempatnya sangat strategis banget ya. Dimanapun. Ini ada live akustik, ada musik akustik di sini. Itu ada toko. Bisa lihat bunga-bunganya guys. Ini sekarang kita ke area bermain. Nih, di area bermain. Ini ada tempat kayak karpet rumput sintetis gitu di sini. Jadi bisa buat keluarga itu yang mau istirahat, duduk-duduk. Setelah ada di loket samping itu ada kantin. Nah, jadi bisa langsung duduk di sini tanpa harus nyari tempat duduk ya. Di sini semuanya ada. Jadi kalian mau beli sesuatu itu ada. Dan di samping ini ada wahana anak. Nih, banyak banget wahana anak di sini, banyak banget. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau kalian ke sini, banyak banget lah wahana anak. Terus yang buat dewasa gimana teman-teman? Aman. Di depan kita nanti ada wahana buat dewasa. Aku tunjukin jalannya. Nih lihat. Jadi untuk wahana dewasa ada di depan sana, di seberang. Ada biang lala yang gede juga. Gedenya mungkin sama kayak Santera ya. Santera Malang. Tapi ini lebih oke lagi. Karena view-nya itu langsung gunung guys. View-nya langsung gunung. Jadi ketika kalian naik ini. Nih, lihat. Lihat ya. Itu gede banget. Nggak tahu gedenya kayak. Maybe ada sekitar 10 meter ke atas lah. 10 meter ke atas. Atau lebih kali 20 meter. Untuk biang lalanya. Disclaimer dulu untuk tiket tadi yang udah aku jelasin. Tiket masuknya kan memang 40.000 ya. Tapi untuk terusannya kalian bisa langsung beli dengan harga 80.000. Untuk terusan itu sendiri kalian udah include untuk naik semua wahana yang ada di sini. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi. Tapi rata-rata untuk wahana di sini itu harganya 10 sampai 15.000 ya. Jadi kalian yang hanya ingin untuk jalan-jalan tinggal masuk dengan harga 40.000. Tapi yang ingin
untuk naiki semua wahana dengan free atau gratis tanpa perlu bayar lagi, yaitu dengan harga 80.000 itu udah include semuanya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Dengan 80.000 itu udah worth it banget menurut aku ya. Kalian bisa naik biang lala yang view-nya lihat tuh, bagus banget, sumpah. Oke, aku mau nyoba ini guys, biang lala, tapi kalau di sini disebutnya Lactarius. Nih, tempatnya ada di sebelah wahana ini ya, Basiana, sama tempat makan Mikutopia sama Coco Cup. So, aku mau nyobain ini. Nih, bisa dilihat. Ini biang lalanya gede. Langsung view-nya adalah gunung yang ada di belakang. Mungkin gunungnya nggak kelihatan ya, karena mungkin awannya atau kabutnya tebel. Tadi kelihatan yang dari sana tadi. Dari tempat pelangi-pelangi tadi kelihatan. Kalau dari sini gunungnya nggak kelihatan. Atau mungkin ketutupan sama gedung yang di belakang ini. Nggak tahu juga. Tapi langsung aja aku mau nyobain Lactarius. Di sini aku bayar harusnya karena aku beli tiketnya yang nggak terusan, cuman yang 40.000 aja yang buat jalan-jalan. Oke. Nih. Di sampingku ini juga ada wahana yang kalian duduk itu nanti diputer-puter. Nih. Nih. Nanti kalian diputer-puter gitu. Di sini juga ada ini, guys. Kereta api, guys. Jadi buat kalian mau males jalan-jalan, ada kereta api. Lihat. Ada kereta api. Nah. So, bunganya juga lengkap. Bunganya. Bukan lengkap sih sebenarnya. Kayak ya cocok aja gitu sama tempat-tempatnya gitu. Jadi buat para cewek-cewek ini sangat cocok lah. Di sini ada tulisan, apabila cuaca hujan, angin atau kabut, wahana sementara tidak beroperasi. Yang dimana menandakan sistem keselamatan yang ada di Mikotopia ini sangat teratur ya. Jadi untuk cuaca ketika hujan atau apapun itu yang mungkin tidak bersahabat dengan kita, otomatis semua wahana yang di sini itu tidak beroperasi sementara waktu. Karena keselamatan tetap nomor satu di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Misalkan hujan, kalian tetap maksa, itu nggak bisa guys. Jadi harus dengan prosedur atau syarat ketentuan yang ada di Mikotopia ini tersendiri. Oke, hari ini kita mau nyobain Lactarius biang lala yang view-nya langsung ke gunung. Oke, kita udah beli tiketnya. Satunya 15.000. Untuk yang udah beli tiket terusan nggak perlu khawatir, tinggal masuk aja. Karena untuk yang terusan itu pakai gelang, guys. Jadi tinggal tunjukin gelangnya di mana, nanti tinggal masuk aja. Tapi setauku kalau terusan itu cuman dapat 1 kali masuk aja buat wahana. Jadi kalian tidak bisa yang namanya bolak-balik atau setelah naik Lactarius ini kalian pengen lagi naik Lactarius itu nggak bisa. Jadi harusnya 1 doang, 1 kali percobaan ya. Untuk semua wahana. Sekarang kita naik ke Lactarius atau biang lala. Untuk view-nya lihat. Bagus banget kan view-nya. Untuk penampakan biang lala kayak gini. Tapi sayangnya ini gelap ya. Nggak tahu kenapa ini. Gelap ya. Jadi untuk lihat view-nya ini kayak kurang gitu. Mungkin untuk pengelola Mikotopia selanjutnya bisa lah ya, ini kayak ya kurang terang lah. Nih kalian bisa lihat nih view-nya dari sini nih. Tuh tinggi ya, bagus nih. Tuh. Nah ini untuk gunungnya. Kalau dari kamera sih kelihatan, tapi cuman kalau dari sini nggak gelap gitu, nggak tahu kenapa. Itu nggak tahu gunung apa, tinggi banget. Ini agak ngeri-ngeri sedap sih, karena agak goyang-goyang gitu rasanya. Jadi kalau jatuh, wah salam gitu. Jadi ini tapi aman aja. Kalau itu suara boy. Oh itu suara roller coaster guys. Tuh lihat. Roller coasternya di situ. Nih, kalian lihat. Nah, jadi semuanya kelihatan ya. Kota Malang dari sini. Ini ngeri banget sumpah. Nih aku sama temenku sampai
Gimana perasaannya? Ngeri banget, nih. Ngeri banget, sangat ngeri ya. Ngeri banget, coy. Ngeri banget. Tapi untuk view-nya oke lah. Ini Tinggi lihat. banget, coy. Ini tinggi banget. View-nya lihat. Tuh. Itu gunung apa sama view yang ada di bagian sini. Set. Nah, ini langsung tempat wahana-wahana tadi yang di bawah. Ya, mungkin ini sedikit cerita di sini dalam sini. Ini vlog pertama aku ya. Jadi mungkin kalau agak sedikit perkataan cringe ya wajar lah. Namanya juga pemula buat bikin video-video kayak gini. Tapi tetap disupport. Semoga channel ini menjadi berkembang, lebih berkembang dan bisa sampai perjalanan traveling luar negeri lah kalau bisa. Tapi kita mulai dari Indonesia dulu. Tuh. Untuk dalamnya kayak gini nih. Nih. Nah, ini dalamnya. Jadi lebar, lebar ya. Ini masih ada space sekitar 1 jengkal gitu. Jadi satu ruangan ini muat untuk 4 orang. 1, 2, 3, 4 sama di sini di tempatku. Ini belum di atas teman-teman ya. Ini masih di 75% dari atas. Lihat tuh. Lihat tuh. Jadi kayak wah ini sih bener-bener tinggi banget sih. Sumpah ini tinggi banget. Lagi aku nggak mau naik roller coaster karena emang bukan penakut sebenarnya, lebih ke arah kesehatan. Takut mabuk aja, jadi nggak usah naik roller coaster. Kita cukup nikmatin pemandangan yang ada di sini. Nih, nih lihat nih pemandangannya nih. Lihat. Tuh. Keren nggak guys? Dah. Ini keren ya. Bisa dilihat nih. Untuk spot foto-foto bagus banget. Itu di sana ada di situ tuh. Itu ada kayak bajak laut kapal-kapal gitu yang dia naik turun. Yang ini itu yang naik, habis itu kita diturunin, naik diturunin. Kalau yang itu yang lebih bikin mabuk lagi. Nah, itu kita diputer-puter gitu. Nanti mutar 360 derajat. Setelah itu kita diturunin lagi. Gitu. Untuk overallnya sih bagus sih. View-nya sangat bagus. Jadi buat foto di sini cocok. Ini lagi bawah ada yang di foto-foto juga. Nih. Lihat nih. Ini ada di tengah-tengah, tengah-tengah para wahana-wahana yang tinggi-tinggi ya. Di bawah, selain ada wahana, kalian juga bisa naik. Itu apa namanya ya? Bukan bom-bom kar juga bukan. Itu namanya kayak mobil-mobilan gitu. Roda 4. Nih. Nyewanya di situ. Tuh, bagian buat nyewanya di situ. Ini bagus banget. Apakah ini cocok buat kalian? Ceklah langsung. Dibeli tiketnya sebelum kehabisan ya. Untuk bulan Juni untuk liburan nanti. Nih, langsung ke sini guys. Ini bagus banget, sumpah. Ini recommended banget untuk orang-orang domisili Jawa Timur khususnya ya. Tapi buat orang Jawa Barat yang mau ke sini, ini cocok banget lah. Udah kayak di Puncak Bogor, lebih bagus malah. Nggak tahu, aku belum pernah ke Puncak Bogor. Tapi ini adalah Malang, kota Bandungnya Jawa Timur atau kota Bogornya Jawa Timur. Gitu, di Malang. Di Batu sih. Kita lanjut lagi. Ini untuk wahana kalau plaka. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Tinggi minimal 120 guys. Jadi buat kalian yang tingginya tidak lebih dari 120, jangan harap untuk menaiki wahana ini. Ini wahana senam jantung, cocok banget buat kalian yang ingin senam-senam jantung di Mikotopia. Oke, saat ini kita ada di Auricularia. Ini adalah wahana kapal-kapal gitu yang nanti begini, set, nah dinaikin-naikin gitu. Nih, suasana siang hari ini jam 3 sore. Masih panas ya. Alhamdulillah kita dapat cuaca yang bagus banget buat kita hari ini. Panas tapi nggak terlalu panas. Ini udah kayak di Disneyland guys.
tapi versi Indonesia gitu. Meskipun nggak sebagus yang di Disneyland mungkin ya. Karena Disneyland itu kan dari segi tempat emang bagus ya. Kalau untuk Miitopia ini mirip-mirip kayak Disneyland, cuman emang lebih fokusnya itu ke tema Super Mario Bros. Jadi ya full Super Mario, mulai dari apa namanya, jamur-jamur khas Super Mario, lantai-lantai yang penuh dengan rumput sintesis, banyak banget di sini. Ini ada full dengan bunga-bunga lah, warna-warni, warna merah ada, warna putih ada, lavender juga ada, banyak lah. Oke, pantengin terus keseruannya. Ini lihat pada main yang namanya mobil-mobilan. So ini kita di tengah-tengah kayak orang nggak punya dosa. Di tengah-tengah permainan ini, buat oke lah. Apalagi yang di bagian sana, tuh bagus banget view-nya. Langsung ke Grifola. Ini kita istirahat dulu ya. Capek keliling-keliling. BTW ini di tempat smoking area. Bisa dilihat nih. Tuh. Ini smoking area. Jadi ngerokok di sini tuh nggak bisa bebas ya. Ada tempat khusus. Smoking area-nya kayak gini guys. Tuh, lorong-lorong gini. Lorong. Tempat duduknya banyak. Nah, ini khusus smoking area. Jadi kalian tidak bisa ngerokok sembarangan di Miitopia ini. Ini bagus banget sih. Inovasinya bagus karena menyediakan tempat merokok khusus. Jadi puntung-puntung rokok itu tidak berserakan di jalan-jalan. Oke, ini suasana ketika udah menjelang tutup atau menjelang jam ya sekitar jam 4:30 lah sekarang. Jadi kita mau nyari yang namanya musola. Di mana nih musolanya nih? Jadi udah mulai sepi guys. Udah mulai nggak ada orang. Jadi udah bebas luasa lah kalian buat mau foto-foto. Nih luasa. Ini lihat ya suasananya. Lihat sepi banget. Bahkan cuman orang tuh pada balik guys. Nih. Ini tempat pertama tadi. Atau ruko-ruko dari Miitopia. Ini banyak. Memang belum terisi aja semuanya, nanti di kemudian hari bakal banyak yang datang ke sini. So ini kita mau nyari musola, sekalian mau perjalanan balik. Ini hari pertama aku di Malang dan juga hari pertama ngevlog. Nggak tahu ya ini vlognya bakal bagus atau enggak, tapi ya udahlah. Namanya juga aku pengen nunjukin pada kalian tempat-tempatnya kayak gini gitu. Ya maaf banget emang belum ini ya. Kita emang nggak nyobain semua wahana. Karena jujur rencana awal kesini itu emang cuman buat jalan-jalan, nikmatin view, sama yang namanya nyari spot buat foto. Jadi nggak sempet buat nyobain semua wahana yang ada. Tapi tadi kalau kalian emang kesini pengen nyobain wahana, ambil yang terusan, jangan ambil yang reguler. Nah, jadi kalau terusan kalian dikasih gelang, kalau kita kan nggak ada gelang, kita tanpa gelang. Jadi kita cuman bermodalkan nota reguler tadi. Ini bagian awal. Nih. Ini bagus banget view-nya nih di sore hari kayak gini. Nih lihat, ada gunung di belakangnya. Tuh nggak tahu puncak apa ya, gunung apa juga. Nih, kita lagi nyari musola. Ini bagus banget guys. Bunga-bunganya Miitopia. Nih bagus. Oke, pantengin terus. Kita mau nyari musola. Bye bye. Oke guys, kita sudah nyampe di yang namanya musola yang ada di Miitopia ini. Buat yang nanyain di mana sih letak musola yang ada di Miitopia ini, tenang aja guys. Jadi ternyata tempatnya itu ada di bagian depan atau di bagian halaman pintu masuk Miitopia. Buat kalian yang pengen ke musola, patokannya cuma satu, itu pintu masuk Miitopia ada di sebelah kanan, dan di sampingnya itu langsung ada musola yang gedenya kayak gini. Nih, ini musolanya di belakangku. Nih, bentukannya kayak istana ya, jadi emang dihargai banget nih musolanya. Nih kita lihat. Ini dia musolanya guys.
bentukannya udah kayak ini, udah kayak istana mini ya, mini istana gitu. Nih, kiri kanannya bunga, kanan juga bunga, meskipun belum full, rumputnya juga belum full. Ini dia bentuk musola yang ada di Mikotopia ini. Nih, untuk batas sucinya di sini. Ini musolanya. Jadi udah warna-warni banget. Untuk tempat wudhu udah di sebelah sini guys. Di depanku ini ada toilet. Itu toilet. Nah, tempat wudhunya ini. Jangan khawatir, karena tempat wudhunya udah dipisah ya. Wanita di sebelah sini, yang cowok atau pria di sebelah sana tuh. Jadi nggak usah khawatir lagi. Nggak dicampur kok tempat wudhunya. Ini juga udah nyambung sama yang namanya toilet. Nih lagi dibersihin sama mbaknya. Ini toiletnya. Maaf kalau suaranya agak kenceng atau noisy karena emang lagi ada perbaikan di sebelah sana. Oke. Jadi gitu, kita mau break dulu, mau sholat asar. Karena ini juga waktunya udah mau tutup. Nanti aku juga mau bikin closing mungkin di depan musola ya. Karena di depan Mikotopia rame. Kita mau sholat dulu lah. Oke. Udah selesai sholat di musola yang belakang ini. Sekarang menuju ke video, di ujung video. So, terima kasih buat yang udah nonton. Ini emang vlog pertamaku dan video pertama juga yang bakal aku upload di YouTube. So, mungkin support teman-teman. Support, tolong like, komen, dan subscribe buat mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan juga aku menantikan kritikan kalian ya, kritikan komen-komen kalian. Biar bisa dievaluasi bahwasanya apa sih yang kurang dari video ini, apa sih angle-angle yang kurang, karena emang ini modal seadanya aja guys, karena videonya juga nggak pakai kamera HP seadanya aja, pakai tripodnya seadanya aja. Ya semoga dengan berkunjungnya aku di sini bisa membuat kalian perbandingan lah, tempat pariwisata Malang apa aja yang bagus atau yang cocok buat kalian kunjungi. Salah satunya ya ini Mikotopia. Karena tergolong juga ini itu baru ya. Berbeda dengan JT123 atau Jatim Park 1, Jatim Park 2 sama Jatim Park 3. Itu kan emang lama. Otomatis kalau lama itu salah satunya adalah faktor usia wahana. Jadi usia wahana yang ada di Jatim Park bukan tidak sebagus, cuman kondisinya mungkin tidak sefit yang ada di Mikotopia ini. Meskipun Mikotopia ini tidak banyak wahana seperti di Jatim Park. Tapi kalian bisa ngambil terusan. Jadi setelah dari Mikotopia kalian pergi kemana? Atau misalkan kalian pergi ke Museum Angkut dulu baru ke Mikotopia. Jadi mungkin itu aja dari aku untuk video kali ini. Terima kasih buat udah nonton. Dadah.